Baik, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu proses kognitif. Jadi, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Benjamin Bloom, ya, dia membuat atau menyusun gitu, taksonomi tujuan pembelajaran. Sebetulnya ada 3 yang dia buat, yaitu proses-proses kognitif, kemudian ada yang sifatnya afektif dan konatif. Nah, sampai sekarang itu memang proses yang afektif dan konatif itu jarang disentuh. Jadi, si Benjamin Bloom itu menulis 3 buku. Yang pertama adalah taksonomi terkait dengan proses-proses kognitif, yang kedua terkait dengan afektif, dan yang ketiga terkait dengan konatif atau perilaku. Nah, dalam kesempatan ini kita akan fokus ke taksonomi yang terkait dengan proses-proses kognitif dulu. Ya. Kalau teman-teman berminat, mungkin bisa membaca bukunya Benjamin Bloom terkait dengan proses afektif dan proses konatif. Taksonomi tujuan pembelajaran ini yang disusun oleh Benjamin Bloom itu mengalami evolusi, ya, mengalami banyak perubahan, dia banyak dikritik juga, lalu ada yang mengembangkan, ada yang memperbaiki, gitu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah versi yang dikembangkan oleh Anderson dan kawan-kawannya. Baik. Nah, taksonomi tujuan pembelajaran itu sendiri sebetulnya lebih dari 4. Jadi selain ini, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, lalu masih ada 3 yang lain. Nah, dalam kesempatan ini kita akan fokus ke 4 ini dulu. Nanti kalau kita punya waktu, kita akan coba bahas yang 3 yang lain. Ya. Kenapa 4 ini? Karena 4 ini yang paling dekat, paling terkait dengan apa yang akan kita kerjakan di penyusunan tes hasil belajar. Nah, proses kognitif yang pertama di dalam taksonomi tujuan pembelajaran itu adalah proses yang disebut sebagai proses mengingat atau remember. Jadi semua proses kognitif terkait dengan materi pembelajaran yang terkait dengan ingatan, mengingat, gitu, itu masuk dalam taksonomi ini. Nah, proses mengingat, proses kognitif yang mengingat ini itu terkait dengan proses pembelajaran yang sifatnya dangkal atau disebut rote learning. Jadi sebetulnya tidak ada pembelajaran karena orang hanya mengingat-ingat saja gitu apa yang telah dia baca misalnya atau apa yang telah dia dengar gitu. Jadi sifatnya hanya memanggil kembali ingatan dalam bentuk yang sama ketika informasi disimpan. Mungkin teman-teman masih ingat gitu ya dulu ketika menghafal definisi dari kecemasan misalnya. Lalu benar-benar dihafalkan kata demi kata gitu. Nah, itu yang disebut sebagai proses mengingat, remembering. Nah, ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis pengingat. Yang pertama adalah mengenali atau recognizing, atau disebut juga dengan mengidentifikasi atau identifying. Jadi, proses mengingat ini hanya melibatkan proses mengingat ini hanya melibatkan proses yang mengenali sesuatu gitu, mengenali atau mengidentifikasi pengetahuan yang pernah diperoleh sebelumnya. Contohnya misalnya itu, memverifikasi, ini kalimat ini benar atau salah. Misalnya ada pernyataan, reliabilitas adalah kualitas psikometrik tes yang terkait dengan keajegan skor tes, misalnya gitu. Nah, ketika teman-teman diminta untuk mengidentifikasi ini benar atau salah, lalu yang terjadi di dalam proses kognitifnya itu adalah mengenali kembali informasi yang pernah
diingat sebelumnya. Kemudian menjodohkan atau matching gitu ya, atau pilihan ganda itu termasuk dalam proses yang meminta subjek untuk mengenali atau mengidentifikasi informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Nah, apakah kemudian pertanyaan apakah kalau saya membuat item yang hanya yang pilihan ganda itu nanti hanya akan membuat orang mengingat? Tidak, tidak selalu. Yang dimaksud tugas di sini itu adalah tugas yang bisa digunakan untuk mengevaluasi ingatan seseorang terkait dengan suatu informasi. Ya. Jadi tugas yang sama mungkin bisa digunakan untuk mengevaluasi proses yang lain juga. Nah, yang kedua, jenis mengingat yang kedua itu adalah recall. Nah, ini mungkin lebih sulit gitu ya, karena subjek tidak hanya mengidentifikasi atau mengenali, tapi dia berusaha mengingat-ingat, lalu mengungkapkan apa yang dia ingat. Dan dalam proses ini tidak ada stimulus yang dibandingkan. Ini contoh yang paling mudah itu misalnya isian. Teman-teman diminta untuk baik isian singkat maupun isian yang lebih panjang gitu ya. Dari sebuah soal, lalu teman-teman diminta untuk memberikan jawaban, menuliskan jawaban dalam sebuah tempat yang sengaja dikosongkan begitu, atau misalnya pertanyaan yang lebih meminta teman-teman untuk memberikan jawaban lebih banyak. Misalnya, sebutkan pendekatan-pendekatan untuk mengestimasi reliabilitas. Nah, dengan begini, dengan menggunakan pertanyaan ini, teman-teman diminta untuk mengingat itu, tidak hanya mengenali mana yang benar, mana yang salah, gitu, atau mengenali ini mana jawaban yang tepat, tapi teman-teman sama sekali tidak ada stimulus, sehingga berusaha untuk mengingat apa ini ya, pendekatan untuk mengestimasi reliabilitas itu apa saja. Gitu. Nah itu recalling. Gitu ya. Jadi memang cenderung lebih sulit daripada pengenalan. Oke, berikutnya ini adalah tahapan yang paling ringan begitu ya, tahapan yang melibatkan proses kognitif paling ringan, itu mengingat. Lalu yang berikutnya adalah memahami. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi, proses kognitif yang dilibatkan juga lebih dalam, gitu, pemahaman. Nah, kalau mengingat itu hanya benar-benar hanya mengeluarkan kembali informasi yang diingat dalam bentuk serupa, gitu ya. Pemahaman itu lebih dari sekedar itu. Jadi dia bisa mengkonstruksi makna dari informasi yang diperoleh. Misalnya ketika teman-teman diminta membaca, gitu ya, kemudian diminta untuk mengulangi atau menceritakan kembali isi bacaan. Nah, itu lebih ke arah memahami. Nah, proses ini dapat digolongkan sebagai tujuan pembelajaran yang bermakna. Jadi, bukan hanya rote learning, tapi ini yang sudah masuk ke ranah yang meaningful learning. Jadi, pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, kalau selama ini teman-teman belajar di perkuliahan, begitu ya, lalu untuk ujian, gitu, kalau selama ini hanya mengandalkan rote learning saja, itu artinya sebetulnya proses belajarnya tidak terjadi. Proses belajar itu baru terjadi kalau teman-teman paling tidak masuk ke area ini, ke meaningful learning ini, ke pemahaman. Jadi nanti silahkan cek sendiri ya, refleksi sendiri, selama ini saya yang mana gitu. Hanya mengingat gitu, atau saya benar-benar memahami materi. Jadi ketika saya menjalani proses ujian gitu, yang saya tuliskan itu hasil ingatan saya atau hasil pemahaman saya. Nah, itu yang
silakan jadi refleksi teman-teman. Kalau hanya hasil ingatan itu sayang sekali, gitu. Karena sebetulnya teman-teman tidak mengalami proses pembelajaran apa-apa itu kalau misalnya itu yang terjadi. Nah, ada 7 proses kognitif yang tergolong dalam ini, dalam memahami ini. Yang pertama adalah menginterpretasi. Jadi subjek mengubah informasi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Misalnya contohnya adalah parafrase. Jadi ketika teman-teman membaca bukunya Pak Pratik misalnya, setelah membaca, kemudian teman-teman tutup bukunya, lalu saya tanya, oke, apa yang kamu baca dari bukunya Pak Pratik? Lalu teman-teman berusaha untuk menjelaskan materi tertentu dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, itu sudah melakukan interpretasi. Atau misalnya saya memaparkan memaparkan sebuah rumus gitu ya. Memaparkan rumus, ini rumus reliabilitas begini begini begini. Lalu pertanyaan saya, kalau misalnya ada satu item yang korelasinya dengan total itu buruk, kira-kira angka reliabilitasnya akan meninggi atau menjadi lebih rendah. Nah, tolong jelaskan dengan menggunakan rumus ini sebagai dasar argumennya, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke pemahaman. Jadi, melakukan interpretasi terhadap rumus gitu. Oh, rumusnya begini. Mungkin teman-teman masih ingat di statistik 1, ketika teman-teman belajar tentang korelasi produk momen misalnya, mungkin masih ingat rumusnya juga, gitu ya. X kurangi X bar, Y kurangi Y bar, gitu kan. Apa yang terjadi kalau X-nya meningkat banyak, Y-nya meningkatnya sedikit misalnya. Nah, seperti itu. Atau ini rumusnya begini, sebetulnya bicara tentang apa sih? Atau mungkin mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang pernah ikut kuliah saya statistik, gitu ya. Lalu saya pernah cerita tentang varian misalnya. Varian yang besar itu yang kayak gimana? Rumusnya begini, oke. Maksudnya apa sih rumus ini? Gitu. Nah, itu sudah melakukan interpretasi terhadap materi. Itu contoh pertama ya, melakukan proses kognitif yang pertama adalah melakukan interpretasi. Jadi mengkonversi informasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian yang kedua, memberi contoh atau ilustrasi. Atau memberikan contoh atau ilustrasi, simplifying atau illustrating. Ya misalnya ketika teman-teman misalnya mengambil mata kuliah psikologi klinis misalnya begitu ya. Lalu diberi materi terkait dengan gangguan kecemasan misalnya begitu. Nah, lalu teman-teman diberi beberapa kasus, lalu diminta untuk memilih mana kasus yang menggambarkan gangguan kecemasan yang paling baik. Nah, nanti di dalam kasus itu ada yang satu terkait dengan gangguan kecemasan, yang lain misalnya gangguan yang mirip dengan gangguan kecemasan, tapi sebetulnya bukan. Entah depresi, entah misalnya gangguan depresi ringan gitu ya, atau gangguan misalnya gangguan lain apa ya? Gangguan kepribadian tertentu misalnya begitu ya, yang mirip-mirip dengan gangguan kecemasan. Atau bahkan teman-teman diminta untuk memberikan contoh. Gitu. Misalnya saya meminta teman-teman untuk membuat, saya memberikan soal, misalnya saya akan membuat sebuah tes terkait dengan COVID-19 misalnya begitu. Nah, tolong berikan contoh tahapan-tahapan apa saja yang harus saya lakukan ketika saya akan membuat tes seperti ini.
Nah, lalu teman-teman membuat tahapan detail gitu ya. Pertama, saya harus melakukan ini, kedua ini, dan seterusnya. Itu memberikan contoh, ilustrasi, atau exemplifying, atau illustrating. Ya. Berikutnya, melakukan klasifikasi. Jadi, teman-teman, proses kognitif ini, itu dilibatkan ketika misalnya kita mengklasifikasi objek gitu ya, atau informasi tertentu ke dalam kategori-kategori. Misalnya, saya memberikan contoh aktivitas-aktivitas tertentu gitu ya. Lalu saya minta teman-teman untuk memasukkannya ke dalam tahapan-tahapan penyusunan tes. Ini tahapan aktivitas ini tuh masuk tahapan yang mana? Ini aktivitas ini masuk tahapan yang mana? Nah, itu adalah contoh dari mengklasifikasi. Contoh lain, misalnya juga ketika misalnya di psikologi perkembangan anak, gitu ya, teman-teman diberi berbagai macam indikator perilaku anak. Lalu teman-teman diminta untuk memasukkan perilaku-perilaku anak ini ya, ke dalam klasifikasi, dalam kategori terkait dengan perkembangan tahap perkembangan yang sudah mereka alami. Jadi misalnya menunjukkan refleks Bowlby misalnya. Nah, itu masuk ke tahapan yang mana tuh? Atau misalnya kalau menggunakan contohnya siapa? Perkembangan moral, Colbert, misalnya contoh perilakunya adalah dia memutuskan untuk memakai masker untuk menghindari hukuman dari polisi misalnya. Nah, itu masuk ke tahapan yang mana? Tahapan perkembangan moralnya Kohlberg yang mana? Nah, itu adalah klasifikasi, mengkategorikan, memasukkan kasus-kasus gitu ya, contoh-contoh dalam kategori. Itu yang itu. Kemudian berikutnya merangkum atau summarizing. Ini adalah tindakan atau aktivitas memberikan pernyataan yang dapat merangkum informasi yang disajikan atau bisa memberikan tema umum. Jadi semacam dapat membuat ringkasan gitu ya. Bisa membuat ringkasan. Contoh tugasnya itu memberikan judul tema yang menggambarkan objek atau peristiwa-peristiwa. Misalnya saya memberikan beberapa informasi begitu terkait dengan beberapa objek tertentu, ya informasinya begitu. Kemudian dia bisa meringkas gitu. Oh, ini yang dipaparkan ini tuh terkait dengan misalnya kualitas psikometrik test ini. Jadi mirip dengan classifying, cuman ini sifatnya lebih summarizing gitu ya, lebih merangkum informasinya gitu, membuat ringkasan gitu, membuat semacam ringkasan, sesuatu yang bisa pernyataan gitu ya, atau ringkasan yang bisa mewakili informasi yang mungkin lebih detail gitu. Kemudian menyimpulkan atau inferring. Nah, proses ini itu terjadi ketika seseorang berusaha atau bisa menemukan pola yang berlaku umum dari sekumpulan contoh, atau bisa menemukan prinsip-prinsip dasar. Misalnya, contoh tugasnya gitu ya, melengkapi. Dalam hal ini menentukan urutan berikutnya dari satu seri urutan objek peristiwa. Terus analogi, memberikan kata yang relevan dengan kata lain, mengikuti kaitan antara dua kata dalam item. Kemudian menemukan objek atau peristiwa yang paling berbeda. Jadi misalnya,
saya memberikan daftar aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam proses penyusunan tes begitu. Kemudian saya misalnya menyebutkan ketika orang sudah melakukan tahapan mengumpulkan data untuk melakukan uji coba, lalu dia menyadari misalnya bahwa ada beberapa item yang perlu direvisi karena penggunaan bahasa di dalam item itu kurang tepat misalnya begitu. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, misalnya seperti itu. Atau contoh lain misalnya membuat analogi gitu ya, membuat analogi. Contohnya misalnya gini. Kalau tahapan penyusunan tes itu bisa diibaratkan sebagai penyusunan sebuah rumah gitu ya, pembuatan sebuah rumah, maka tahapan mengestimasi reliabilitas itu setara dengan proses yang mana dalam pembuatan rumah gitu. Itu semacam itu analogi itu. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa tuntutan proses kognitifnya itu lebih berat daripada yang hanya mengingat saja itu, gitu ya. Atau misalnya jangan pembuatan rumah deh. Misalnya kalau saya mengibaratkan tahapan penyusunan tes itu sama seperti tahapan pembuatan cake gitu ya, cake ulang tahun gitu misalnya. Nah, estimasi validitas, proses melakukan estimasi validitas dari tes itu akan setara dengan proses yang mana itu dari pembuatan cake itu. Lalu kenapa itu setara itu? Nah, itu proses menyimpulkan, inferring. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah membandingkan, comparing. Nah, di dalam comparing ini, itu proses ini akan dilibatkan ketika seseorang berusaha mendeteksi kesamaan perbedaan dari dua atau lebih objek. Nah, ini misalnya apa ya? Contohnya itu, misalnya contohnya begini. Di psikologi abnormal, teman-teman sudah ngambil ya, itu teman-teman akan belajar tentang berbagai macam abnormalitas gitu ya, perilaku yang abnormal. Gitu. Nah, misalnya lalu soal yang diberikan ke teman-teman itu adalah daftar berbagai macam berbagai macam abnormalitas gitu. Jadi misalnya dari depresi, kecemasan dan segala macam gitu ya. Dan seterusnya itu. Jadi berbagai macam itu. Nah, tetapi sebetulnya teman-teman bisa melihat keterkaitan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Jadi misalnya, ini jenis-jenis abnormalitas yang diberikan dalam soal ini itu sebetulnya terkait dengan gangguan yang ada di luar gangguan kepribadian. Gitu. Misalnya seperti itu ya. Atau ini gangguan yang terkait dengan relasi sosial. Atau ini gangguan-gangguan yang sudah melibatkan gangguan sisoid dan seterusnya itu. Jadi bisa melihat ini kesamaannya ada di sini nih. Gitu. Contoh yang lain misalnya kalau teman-teman membaca buku atau membaca banyak definisi gitu ya tentang apapun gitu. Bisa teman-teman baca definisi-definisi terkait dengan subjective well-being misalnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman membaca buku tentang subjective well-being,
Nah, dari banyak definisi itu, lalu teman-teman bisa melihat, oh, definisi-definisi ini itu punya kesamaan dalam hal ini. Yang ini berbeda ini. Nah, yang sama-sama ini itu punya elemen yang sama itu ini, A, B, C, D. Ya. Sementara yang ini berbeda dalam hal ini. Nah, seperti itu. Proses membandingkan itu. Jadi bisa memetakan keterkaitan antara objek, bisa melihat kesamaan atau perbedaan antara objek-objek ini. Gitu ya. Itu membandingkan. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir kayaknya, itu menjelaskan, explaining. Subjek memberikan paparan mengenai hubungan sebab akibat yang diambil dari prinsip-prinsip yang dipelajari. Misalnya, itu penalaran, memberikan alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh ya, misalnya dalam soal psikometri, gitu ya, dalam psikometri. Misalnya soalnya seseorang ketika mengerjakan tes, gitu, hasil tesnya itu tidak memberikan tidak memberikan skor yang menggambarkan kuantitas atribut dari seseorang ini yang dia miliki. Kenapa bisa begitu ya? Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya lagi, contoh lain, kalau yang lain ya misalnya, coba saya ambil contoh yang di Pio gitu ya. Saya tidak banyak tahu tentang Pio, tapi ya kita coba aja deh. Misalnya gini, ada contoh kasusnya itu menggambarkan seorang karyawan yang kemudian memutuskan untuk keluar gitu ya dari perusahaannya. Nah, itu di dalam contoh kasus itu disebutkan apa saja yang terjadi padanya, gitu. Lalu apa yang dia alami, lalu kemudian apa yang dia lakukan dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman diminta untuk menjelaskan kira-kira kenapa itu si karyawan ini keluar? Kenapa kok bisa keluar? Karyawan ini bisa keluar? Ya. Atau misalnya lagi contoh lain, teman-teman diminta untuk menjelaskan ini contoh yang dekat aja deh. Kalau teman-teman membuka media sosial, media massa, gitu, media elektronik, semua bicara hal yang sama kurang lebih, bahwa COVID-19 itu berbahaya, gitu ya, kurang lebih itu. Dan cara untuk mencegah tertular COVID-19 itu dengan menggunakan masker, social distance, lalu menjaga higienitas, cuci tangan contohnya. Tapi kenapa itu? Masih saja ada orang yang nggak mau pakai masker, tidak jaga jarak sosial, jarak fisik, atau tidak mau cuci tangan juga. Nah, lalu diminta memberikan alasan itu kenapa itu terjadi, berdasarkan, ya misalnya ada beberapa informasi, atau berdasarkan teori yang pernah dibaca. Lalu berusaha untuk memberikan alasan. Nah, itu penalaran. Berusaha untuk menjelaskan. Kemudian ada troubleshooting. Troubleshooting itu mungkin teman-teman kalau yang sering ngotak-atik komputer gitu ya, mungkin tahu gitu ya. Kalau penjalanan program itu sering kali ada istilah troubleshooting gitu. Ketika terjadi kesalahan, lalu apa ini? Apa yang salah nih? Contohnya misalnya, kalau teman-teman kemarin ikut kuliah saya di psikometri, saya seringkali menggunakan R gitu ya untuk melakukan analisis data. Nah, bisa jadi itu ketika melakukan analisis data, lalu ada yang keliru itu, sehingga programnya nggak jalan, lalu muncul pesan error. Nah, lalu teman-teman diminta untuk melakukan troubleshooting itu, apa yang terjadi itu? Apa yang salah itu? Misalnya saya berikan soalnya gitu ya, soal untuk penyusunan tes hasil belajarnya itu serangkaian kode gitu yang dijalankan di R. Kemudian saya beritahu bahwa ketika menjalankan kode ini
orang yang menjalankannya itu selalu memperoleh error yang isinya kurang lebih begini nih. Kira-kira apa yang terjadi itu, apa yang salah. Nah, itu terkait dengan troubleshooting. Lalu teman-teman diminta untuk merunut ulang, ini proses yang keliru itu di sebelah mana misalnya. Nah, ini masuk dalam proses pemahaman. Atau bahkan redesign. Jadi setelah troubleshooting gitu ya, lalu diminta untuk memperbaiki itu. Oke, sekarang kamu sudah tahu kesalahannya di sini, lalu saya minta untuk diperbaiki codingnya. Atau misalnya saya buat coding untuk R-nya gitu, bisa berjalan gitu, tapi tidak efisien. Lalu saya minta untuk diubah menjadi lebih efisien misalnya. Nah, itu contoh lain. Contoh yang lain lagi, misalnya kalau di dunia pendidikan gitu ya, misalnya teman-teman diminta untuk terjun ke lapangan begitu, lalu mengidentifikasi permasalahan gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya sudah melakukan troubleshooting gitu. Melihat apa yang ada permasalahan apa itu misalnya. Misalnya gurunya sudah rajin datang gitu ya setiap hari gitu. Ajar dan seterusnya, tetapi kok murid-muridnya prestasinya masih buruk terus gitu. Wah, ini kenapa ya? Lalu teman-teman turun melakukan penelitian gitu, lalu itu melakukan troubleshooting gitu. Ada yang salah di mana nih? Nah, misalnya setelah itu lalu kemudian teman-teman diminta untuk melakukan redesign gitu. Mengubah itu apa yang salah itu gitu ya. Nah, itu contoh ini contoh menjelaskan gitu. Lalu yang lain prediksi atau menduga apa yang terjadi akibat dari satu perlakuan. Contoh konkretnya itu misalnya kalau di psikometri gitu ya, biasanya saya membuat soal, jika ada sebuah item yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat mudah, sehingga semua orang bisa mengerjakan, menurut teman-teman, apakah item ini akan memiliki korelasi item total yang tinggi atau rendah? Lalu mengapa? Nah, seperti itu prediksi. Jadi ada suatu situasi tertentu, apa yang akan terjadi kemudian? Atau contoh lain, misalnya setelah teman-teman belajar tentang teori perkembangannya Erikson, begitu ya. Lalu misalnya disebutkan ketika seorang anak yang masih kecil, dia masih ada di tahapan pertama, dari tahapan perkembangannya Erikson itu. Lalu anak ini misalnya mengalami tidak memperoleh atau tidak bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dia harapkan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu apa yang akan terjadi pada anak ini? Nah, misalnya seperti itu. Yaitu contoh dari menjelaskan atau explaining. Oke. Nah, sebelum kita masuk, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Ada? Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Proses kognitif yang berikutnya itu adalah menerapkan atau applying. Nah, applying itu seperti apa itu prosesnya itu? Proses kognitif ini atau seseorang yang melakukan proses kognitif ini, maka dia akan menjalankan atau menggunakan suatu prosedur dalam situasi tertentu, baik yang sudah dikenal atau belum. Ya. Nah, ada dua proses kognitif yang terlibat dalam ini, yang bisa digolongkan dalam menerapkan, yaitu executing, lalu implementing. Dua-duanya sama-sama melakukan suatu prosedur, ya, mengaplikasikan suatu prosedur,
Perbedaannya hanya kalau menjalankan atau executing, itu prosedurnya itu dia melakukan prosedur dalam situasi yang sudah dia kenali. Jadi ya dia sudah tahu prosedurnya, lalu dia jalankan lagi, begitu ya. Nah itu applying. Kalau implementasi itu dia melakukan prosedur yang sudah dia pahami, tetapi pada situasi yang tidak dia kenali. Nah, contoh dari menjalankan atau executing itu, kalau di psikometri itu mudah itu. Jadi, saya punya data, kemudian setelah saya punya data, lalu saya bilang, oke teman-teman silahkan hitung, silahkan mengestimasi reliabilitas dari data ini. Sudah itu executing. Situasinya jelas, karena sebelumnya teman-teman sudah pernah latihan, misalnya gitu ya, melakukan estimasi reliabilitas, kemudian diberi data, lalu teman-teman diminta untuk mengestimasi reliabilitas lagi pada data ini. Nah, itu executing. Artinya teman-teman hanya melakukan prosedur gitu yang sudah teman-teman kenali dalam situasi yang teman-teman ketahui juga. Nah, ini kabarnya. Ini sedikit menyimpang dari isi materi ya. Kabarnya alumni dari Psikologi Sanata Dharma itu terkenal sebagai orang-orang yang sangat baik dalam hal ini, executing ini. Tapi tidak terlalu baik dalam hal implementing. Jadi, execute-nya bagus, kalau ada tugas gitu ya, lalu tugasnya itu yang pernah dialami sebelumnya, itu menjalankannya dengan sangat baik. Bahkan pemahaman atau keluasan wawasan terhadap prosedurnya itu sangat banyak. Sampai katanya itu kalau di suatu universitas itu S2, magister profesi itu, alumni Sanata Dharma itu sering diminta untuk ngajarin, misalnya mengetes menggunakan TAT, misalnya seperti itu. Itu gimana caranya itu? Itu sangat bagus itu. Jadi executing-nya bagus gitu. Bisa ngajarin bahkan toh. Tapi untuk urusan implementing itu buruk gitu. Ya tidak buruk lah, tapi kurang baik. Perlu ditingkatkan. Jadi ketika ada satu tugas yang baru, permasalahan yang muncul itu baru, lalu mandek gitu, nggak bisa jalan gitu. Ini harus gimana nih? Nggak tahu gitu. Nah itu kabarnya begitu lah. Saya nggak tahu. Jadi teman-teman, tidak hanya belajar prosedur begitu, tapi belajar itu implementing gitu. Misalnya kalau teman-teman belajar psikodiagnostik, tes intelijensi itu, jangan hanya belajar prosedur itu, tapi belajar juga itu. Kalau misalnya saya harus ngetes intelijensi di suatu ruang, di suatu tempat yang misalnya siswa-siswanya sama sekali belum pernah mengenal tes intelijensi, kemudian kebetulan saya hanya punya sedikit sekali tes intelijensi, gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan misalnya? Nah, itu implementing. Nah, itu teman-teman harus belajar itu ya. Lalu misalnya di dunia industri kan juga sama itu. Mungkin teman-teman belajar bahwa rekrutmen itu harusnya begini, gitu. Itu prosedurnya begitu misalnya. Nah, begitu di lapangan ternyata kondisinya jauh sekali berbeda itu dengan situasi ideal. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, kayak gitu. Itu implementing. Ya. Jadi, menjalankan prosedur dalam sebuah situasi yang belum diketahui atau belum dikenali sebelumnya. Contohnya itu tadi ya, banyak ya. Kalau di dunia tes misalnya begini, sama. Jadi teman-teman saya beri data begitu untuk melakukan analisis gitu ya. Tapi begitu saya beri data, teman-teman ngecek datanya, ternyata banyak sekali data yang bolong gitu. Jadi banyak siswa-siswa gitu ya yang tidak mengerjakan item-item tertentu misalnya. Jadi dari 20 item misalnya gitu ya. Ada yang mengerjakan hanya 15 item gitu, yang lainnya kosong gitu. Ada yang mengerjakan yang lain hanya 10 item bahkan gitu, yang lainnya kosong gitu.
Nah, misalnya itu lalu teman-teman diminta untuk teman-teman diminta untuk melakukan analisis reliabilitas terhadap data ini, gitu. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau siswa-siswa yang tidak mengerjakan item-item yang lain, apakah bisa dianggap sebagai tidak mengetahui, gitu ya, mendapat skor 0 atau gimana nih? Gitu. Nah, itu artinya teman-teman dihadapkan pada situasi yang baru yang sebelumnya belum pernah diajarkan, gitu ya. Nah, lalu harus menggunakan prinsip-prinsip yang sudah teman-teman pahami terkait dengan psikometri untuk mengatasi situasi ini. Nah, itu yang implementing. Oke. Berikutnya, tahapan analisis. Jadi proses menganalisis, gitu ya. Nah, analisis, mungkin teman-teman ada yang pernah ingat kalau pas di SMA itu diminta menganalisis apapun, gitu ya. Itu maka pekerjaannya itu adalah itu, memilah-milah dalam bagian-bagian itu. Lalu bagaimana bagian yang satu terkait dengan yang lain. Dan bagaimana bagian yang satu ini terkait dengan keseluruhan informasi yang dimiliki. Ya. Ada 3 proses kognitif yang masuk dalam proses ini, analisis. Yang pertama adalah differentiating, membedakan. Ini berbeda dengan comparing. Kalau comparing hanya sekedar ada beberapa objek, lalu saya bandingkan mana yang samanya, mana bedanya. Nah, kalau di sini, differentiating itu, dia tidak hanya sekedar membedakan, tetapi dia menemukan informasi yang penting untuk bisa membedakan satu objek dari yang lain. Misalnya, perbedaan, ini kalau di psikologi klinis gitu ya, misalnya perbedaan utama antara mereka yang mengalami depresi dengan mereka yang mengalami kecemasan. Atau misalnya lagi yang lain ya, kapan seseorang itu masuk dalam atau dikategorikan dalam schizophrenic yang katatonik, lalu yang satunya schizophrenic jenis lain, misalnya begitu. Itu hal apa yang paling relevan untuk membedakan dua kasus ini? Atau misalnya lagi, teman-teman dihadapkan pada sebuah situasi, gitu ya, kasus gitu, di dunia industri misalnya begitu ya, ada kasus penurunan motivasi karyawan misalnya begitu ya, lalu ada indikatornya, ada informasi terkait dengan faktor-faktor yang terlibat gitu, dan informasinya cukup banyak, lalu teman-teman harus memilih itu, informasi mana yang paling penting untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, itu differentiating itu. Jadi memilih sesuatu yang penting itu di antara yang lain gitu. Membuat yang satu itu menonjol dibandingkan yang lain. Nah, itu kenapa, lalu tahu alasannya kenapa itu menonjol. Nah, itu yang pertama itu, analisis. Yang kedua dari proses analisis itu adalah mengorganisasi, organizing. Yang paling dekat gitu ya, atau yang paling mudah gitu. Sebagai contoh itu adalah ketika teman-teman diminta untuk membuat cognitive map gitu. Peta kognitif gitu. Atau peta konsep gitu ya. Yaitu organizing gitu. Ini berbeda dari hanya summarize gitu. Kalau summarize informasinya sudah ada begitu, lalu saya hanya men-summarize informasinya saja itu. Nah, kalau di sini tidak hanya melakukan itu, tidak hanya melakukan memilah-milah, memasukkan kasus dalam kategori tertentu, tetapi
setelah dia melakukan kategorisasi berdasarkan informasi yang relevan, gitu ya, lalu dia bisa melihat bahwa bagaimana sih kategorisasi yang satu dengan yang lain itu terkait satu sama lain. Strukturnya seperti apa? Contoh yang paling konkret itu peta konseptual. Jadi misalnya ada sebuah teorinya Freud misalnya gitu ya. Lalu teman-teman saya minta untuk membuat peta konsep dari teorinya Freud. Nah, lalu teman-teman bisa mengidentifikasi teori terkait dengan energi, gitu kan, energi psikis. Lalu ada teorinya Freud terkait dengan apalagi struktur kejiwaan. Nah itu lalu bagaimana struktur kejiwaan ini berkaitan dengan energi psikis misalnya dan seterusnya itu mengorganisasi. Contoh yang lain itu yang akan teman-teman lakukan dengan wiki ini. Nanti teman-teman akan menjelajah mungkin buku, internet gitu ya, untuk menemukan informasi terkait dengan COVID-19. Nah, dari sana, dari semua informasi itu, lalu teman-teman akan memilih ya informasi-informasi yang relevan gitu. Misalnya nanti teman-teman akan memilah, oh ini informasi-informasi terkait dengan penyebaran, bagaimana si COVID-19 ini disebarkan. Lalu ada informasi yang terkait dengan bagaimana COVID-19 itu dapat dicegah. Ya. Lalu ini adalah informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana orang sering keliru atau salah dalam memahami COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, itu organizing. Jadi, dari berbagai macam informasi, menemukan apa yang penting, relevan, lalu kemudian mengkategorisasikan berdasarkan itu, lalu melihat bagaimana saling keterkaitan antar kategorisasi. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir kayaknya, attributing. Nah, attributing itu bisa menangkap maksud atau sudut pandang, bias, bahkan niat yang mendasari suatu informasi. Contohnya ini ya, mungkin teman-teman ingat bahwa Freud itu tidak setuju dengan metode hipnosis. Karena menurut Freud, orang yang mengalami histeria, orang yang mengalami neurotik gitu ya, orang neurotik itu, mereka sudah dalam kondisi lemah gitu. Nah, proses hipnosis itu akan membuat mereka menjadi lebih lemah lagi, gitu. Sehingga menurut Freud itu nggak benar gitu. Harusnya nggak begitu. Nah, ketika teman-teman memahami sudut pandang seseorang gitu ya, dari hasil bacaan, kemudian berusaha menduga kira-kira orang ini bakal setuju nggak nih pendekatan model begini, ya. Nah itu yang disebut dengan attributing. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini sangat berat ya, item kayak begini itu susah itu. Nah contoh lain misalnya ketika teman-teman membaca definisi terkait dengan pengukuran, ketika di psikometri, ya. Definisi pengukuran. Ada berbagai macam ahli itu kan yang memaparkan definisi pengukuran. Nah, kemudian saya memberi soal misalnya, dari sekian banyak ahli yang memberikan definisi pengukuran ini, kira-kira siapa yang akan menolak penggunaan multiple choice? Nah, misalnya seperti itu. Lalu alasannya kenapa? Nah, itu adalah proses analyzing. Itu dia berusaha mengatribusikan pandangan, begitu ya, sudut pandang tertentu, gitu, yang mendasari suatu informasi. Atau misalnya contohnya kalau di bio, saya lagi-lagi tidak banyak tahu ahli-ahli di bio ya. Tapi misalnya di bio ada, contoh lain misalnya gini, kalau teman-teman membaca-baca artikel tentang pengukuran di bio, nanti akan ada
artikel yang cukup dikenal atau cukup berpengaruh ketika berurusan dengan pengukuran kepuasan kerja. Nah, artikel ini kurang lebih dia mendorong penggunaan single item, jadi item tunggal dalam mengukur kepuasan. Menurut dia, misalnya, dan dia membuktikan, menunjukkan bahwa korelasinya dengan item yang multiple itu tinggi. Kemudian validitasnya juga cukup baik dan semacam itu. Nah, setelah membaca itu ya, paparan itu, lalu kemudian pertanyaan yang saya berikan di dalam ujian misalnya, siapakah orang-orang yang ahli-ahli berikut ini, lalu saya menyebutkan beberapa ahli, yang dia pernah mengungkapkan pemikiran terkait dengan pengukuran, gitu ya. Nah, siapakah ahli-ahli yang berikut ini yang kira-kira tidak akan menyetujui pendekatan yang digunakan oleh artikel ini, misalnya begitu. Nah, itu sudah attributing. Gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi, itu kalau teman-teman misalnya membaca teorinya Freud, gitu ya. Ketika membaca teorinya Freud, kalau teman-teman bisa menangkap bias yang ada di dalam teorinya Freud. Atau ini contoh yang lain itu adalah ini teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg. Misalnya di dalam teori itu kira-kira ada bias apa sih yang mendasari teori ini gitu. Misalnya ada salah satu kritiknya itu adalah teori moralnya Kohlberg itu sangat patriarkis gitu ya. Dia menggunakan model-model psikologi yang dikembangkan oleh sebagian besar oleh laki-laki, sehingga tidak peka terhadap perilaku atau kecenderungan-kecenderungan yang dialami oleh perempuan. Saya seperti itu. Sehingga lalu muncul teori moral yang lain, itu misalnya Gilligan, gitu ya. Itu teori moral tandingan yang cenderung lebih feminis misalnya, dibandingkan dengan teorinya si Kohlberg. Nah, ketika teman-teman bisa mengidentifikasi, gitu ya, oh ini biasnya ada di sebelah sini nih, maka itu adalah attributing, proses yang disebut sebagai attributing. Oke. Oke. Nah, saya pikir hanya itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dalam penyusunan tes nanti, paling tidak, saya meminta teman-teman untuk melakukannya sampai proses aplikasi. Applying, maksud saya. Proses applying. Nah, analyzing oke, tapi paling tidak sampai applying dulu deh. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya stop sharing screen-nya ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini nggak lagi pada tidur semua, atau? Enggak, Pak. Kami Enggak, belum Pak. ada Enggak pertanyaan. kok, Pak. Oke,
Kalau misalnya tidak ada, belum ada, saya akan membuat forum diskusi di Moodle terkait dengan ini, terkait dengan proses kognitif. Silahkan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, begitu ya, itu silahkan diajukan. Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya klarifikasi atau menanyakan maksud, begitu ya, tapi juga teman-teman boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis. Nah, itu tadi attributing gitu. Misalnya baru-baru ini saya sering membaca, saya mendapatkan informasi gitu ya dari teman begitu, lalu kemudian ke sebuah website yang kurang lebih dia mengkritik taksonomi ini. Nah, silahkan teman-teman cari gitu ya. Kalau googling, ketik aja itu kritik terhadap taksonomi Bloom misalnya, atau critics on Bloom taxonomy misalnya. Nah, nanti silahkan dibaca-baca begitu, lalu lontarkan saja itu diskusinya, gitu, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Gitu ya. Dari saya pikir cukup segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan saya selama 1,5 jam, ya kurang lebih 1,5 jam gitu. Semoga materi kali ini bisa berguna buat teman-teman. Saya akan membuat itu diskusi online. Kemudian dalam waktu dekat juga saya akan membuat kuis terkait dengan ini, sehingga teman-teman bisa mengerjakannya, ngecek kemampuan pemahaman. Lalu selain itu juga teman-teman saya izinkan untuk membandingkan pertemuan kita hari ini gitu ya, dengan materi yang bisa teman-teman baca di dalam buku. Dibandingkan, lalu misalnya ada perbedaan, ajukan diskusi, pertanyaan, gitu. Nanti kita diskusikan bersama. Gitu ya. Ya, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi. Saya belum tahu kapan, nanti saya akan kabari gitu ya. Kapan kita akan ketemu lagi. Oke.